Oke, sebagai smart people setelah memahami Omnibus Law, mungkin dari begitu banyak pembahasan di luar sana ya, lalu apa dong yang harus kita lakukan? Jangan-jangan dia nanti rasa sama putus asanya sama saya ini. Apakah kita harus terus aksi atau mengajukan keberatan ke MK atau bagaimana nih gitu? Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia? Baik, silahkan. Mungkin Mas Bima. Oke. Jadi jangan demor ya. Demor tuh demoralisasi. Jadi jangan down ya kayak hopeless, enggak juga. Justru kita anak muda harus lebih optimis. Strateginya yang harus dirubah. Nah, tadinya saya kepikiran untuk bersama dengan teman-teman ahli hukum untuk mengajukan judicial review ke MK. Sampai baru 2 hari yang lalu tiba-tiba saya dapat salinan yang MK itu yang baru direvisi ya, yang 2020 Undang-Undang MK. Itu juga revisinya juga cepat dan diam-diam. Kemudian di situ saya langsung disuruh baca di pasal 59. Oh benar ternyata. Percuma kita judicial review di MK. Di pasal 59 itu yang ayat 2-nya dihapus. Ya ayat 2 saya bacain ya. Jadi di ayat 2 yang dihapus itu berbunyi pasal 59 ayat 2. Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Tapi kemudian itu dihapus sehingga kalaupun menang judicial review di MK itu, saya konsultasi dengan pakar hukum, kalau menang pun di MK nggak ada kewajiban dari DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti itu. Jadi ini situasi yang membingungkan sebenarnya karena ini perfect sekali ya, Minerba, KPK, kemudian MK dan ada Omnibus Law, seakan kita dikunci gitu. Jadi alternatifnya apa? Alternatifnya memang mendorong terus untuk Presiden keluarkan Perpu gitu ya dengan desakan yang lebih besar karena itu jalan yang paling jangka pendek dan sangat rasional gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi memang sekarang ini tadi ketika banyak sekali investor yang protes dan keberatan, bahkan banyak sekali negara-negara maju khususnya dari Eropa itu juga bingung terkait dengan lingkungan karena mereka ini kan punya program lingkungan banyak sekali di Indonesia, energi terbarukan gitu kan. Jadi ini agak kontradiktif. Ini gimana sih Indonesia ini kita bantuin dengan energi terbarukan dengan reboisasi, penghijauan dan segala macam. Ini kok malah safeguard lingkungannya kemudian diturunkan ya. Jadi kita juga harus untuk menggalang solidaritas global atau internasional. Kemarin ada dari Serikat Pekerja Internasional atau Global Union itu juga mengirimkan surat ya, surat keberatan